Terima kasih pemirsa dan masih setia bersama kami di Sapa Pagi, masih bersama Dr. Imam Sufar, dokter spesialis penyakit dalam dari RSUD Campu Dadat Dr. Karnani Kabupaten Tulungagung. Dokter, tadi kita sudah bahas tentang sayur ya, karena kan salah satu penyakitnya ya generasi saya itu adalah nggak suka sayur dan nggak suka buah. Kalau sayur tadi, sayur hijau, apapun jenisnya boleh dan baik untuk kesehatan. Nah kalau buah nih dok, buah kan juga macam-macam gitu ya, mungkin kamu saya tuh aneh juga dok, ada beberapa buah tuh yang suka, ada yang enggak gitu. Nah itu gimana nih dok, buahnya gimana nih dok? Jadi kalau secara umum ya buah tidak masalah, bagus karena fungsinya buah itu adalah sebagai antioksidan ya. Jadi beberapa buah yang bagus untuk baik untuk untuk kolesterol, yaitu paling bagus itu adalah buah alpukat ya. Dia memiliki antioksidan yang tinggi, yaitu insya Allah banyak ya di Indonesia. Alpukat gampang lah ya untuk mendapatkan, itu bagus untuk kandungan untuk mengurangi kolesterol kita ya. Terus kemudian bisa juga buah apel ya buah apel, karena buah apel itu kalau bisa dimakan sekalian kulitnya ya, karena mengandung serat juga ya. Tapi harus dicuci dulu ya, jangan langsung dimakan ya, tapi dicuci dulu, kemudian habis itu kulitnya juga dimakan ya. Nah terus kemudian ada buah pir itu ya, itu bagus. Kemudian buah pepaya, buah pisang ya. Nah itu bagus semuanya untuk mengurangi lemak, mengurangi kolesterol, mengurangi tensi maupun mengurangi gula. Tapi harus hati-hati untuk penderita diabetes, Mbak. Ya, jadi ada beberapa namanya, kan tadi salah satu penyebab dari fatty liver itu adalah diabetes juga. Jadi diabetes ini jangan terlalu makannya juga harus makan buahnya itu harus hati-hati juga. Biasanya kita bagi menjadi tergantung indeks glikemiknya namanya ya. Di dalam buah itu ternyata ada indeks glikemik yang ada digolongkan jadi ringan, sedang maupun berat ya. Jadi yang berat itu yang nggak boleh, atau kalau bisa dikurangi untuk penderita diabetesnya itu. Nah yang ringan itu, indeks glikemik ringan itu yang tadi saya sebutkan, yaitu seperti alpukat ya, buah pir, buah apel ya, terus kemudian juga pepaya itu juga sebenarnya sedikit ya, tapi buah pisang itu mungkin cuma 1 sampai 2 buah ya, itu sudah mengandung indeks glikemik yang ringan ya. Tapi yang berat itu seperti ya nangka ya, duren ya, anggur ya, itu tinggi sekali kandungan gulanya, sehingga harus hati-hati untuk penderita diabetes. Mungkin cuma 1 atau 2 biji sudah cukup untuk yang kayak nangka, kayak semangka, atau durian seperti itu. Gitu, Mbak. Luar biasa sekali ya. Jadi ada beberapa buah nih yang paling disarankan ya, karena tadi indeks glikemiknya ringan. Tapi khusus yang penderita diabetes ya. Kalau yang nggak diabetes kayak generasinya Intan yang masih sehat, makan apapun baik makan ya. aja baik, kan gampang didapat juga toh. Jadi di toko buah juga banyak juga, seharusnya bisa lah gitu. Ya, yang nggak baik itu kalau kita nggak makan buah ya pemirsa. Nah gitu. Harus makan buah setiap hari, harus ada. Iya harus ada, meskipun itu pepaya. Nah di depan rumah itu kan biasanya tetangga-tetangganya banyak nih yang nanam pepaya ya dok ya. Jadi bisa itu bagus, nggak beli lagi. Iya. Tapi minta izin. Iya harus minta izin. Terus ini tadi ya dok, apel ternyata ilmu baru buat Intan juga nih. Jadi nggak perlu sok gaya dikupas ya, langsung dicuci, bagus, dimakan aja bisa ya. Memang baiknya memang gitu, kalau mau ya itu dicuci dulu, penting kulitnya harus dimakan. Itu seratnya bagus untuk mengurangi lemak-lemak atau minyak-minyak di dalam ususnya itu. Menarik sekali nih. Menarik sekali. Itu tadi dokter itu sempat menyebutkan ada alpukat nih ya. Kalau beberapa orang itu banyak nih dok yang konsumsi alpukat, tapi juga macamnya konsumsi juga banyak cara gitu. Nah itu ngaruh nggak sih dok sebenarnya? Kayak dicampur gula, dicampur susu. Gitu. Baiknya memang alpukatnya alpukat murni, jadi jangan dicampur biasanya kan pakai gula gitu ya, dicampur, atau mungkin di jus terus dipakai gula ya, itu jadi enggak bagus ya. Jadi baiknya benar-benar murni, pakai alpukat, dibuka tinggal langsung dimakan atau disendok gitu. Itu lebih baik daripada dicampur pakai gula atau mungkin pakai susu. Itu nanti gulanya bikin naik lah, ditambah nanti
gitu Mbak Ita. Menarik sekali. Jadi bahaya generasiku, jangan sungkan, jangan ragu, jangan bingung untuk makan sayur dan buah. Karena itu bisa mencegah sakit-sakit seperti fatty liver itu tadi ya. Betul. Karena antioksidannya tinggi. Tinggi termasuk antioksidan tinggi. Luar biasa sekali nih dok. Ada titipan nih pertanyaan dari tetangganya Intan lagi. Tetangganya Intan banyak banget ya. Setiap rumah titip pertanyaan ini dok kita nih. Nah gini dok, yang menarik ini orang misalnya dengan diabetes dan darah tinggi kan dia harus minum obat dalam waktu jangka yang lama. Nih ada beberapa tetangganya Intan lagi nih juga yang bandel nih dok, dia putus obat karena takut kalau semakin diteruskan nanti bakalan malah kena hati itu sendiri. Nah itu sebenarnya fakta apa mitos ya dok ya? Ya betul. Dok. Jadi semuanya pengobatan kita itu sebenarnya sudah dilakukan penelitian ya, istilahnya sudah dilakukan penelitian ya, sudah nanti obatnya itu nanti setelah kita minum itu nanti mau kemana, dikeluarkan lewat ginjal ya, dikeluarkan lewat hati itu sudah sesuai dengan dosisnya. Jadi tidak boleh berlebih ataupun jangan sampai kurang juga. Jadi untuk tetangganya Mbak Intan, baiknya kalau sudah terkena diabetes memang atau kena tensi ya Mbak ya, yaitu memang pengobatannya adalah seumur hidup ya. Jadi tidak boleh putus ya. Tidak boleh putus. Jadi nggak boleh nggak boleh putus. Jadi harus seumur hidup. Kenapa? Karena kalau nanti diputus, nanti obatnya tidak diminum, ya, misalkan gulanya tetap tinggi, ya, tensinya tetap tinggi, ya, atau kolesterol tetap tinggi, itu nanti kalau dibiarkan terus lama-lama nanti akan terjadi komplikasi. Kalau misalkan liver, ya tadi jadi fatty liver, jadi kanker hati, ya, karena gulanya tinggi, kemudian kolesterolnya tinggi, tensinya tinggi, nanti menyebabkan seperti itu. Kalau dibiarkan, kalau nggak minum obat. Nah, makanya kita kasih obat itu tujuannya untuk mencegah biar tidak terjadi komplikasi itu. Kita tujuannya pengobatan di sini untuk pencegahan, bukan untuk mengobati. Jadi beda istilahnya. Jadi mencegah biar tidak terjadi komplikasi itu. Nah, kalau kita cegah kita obati ya, kita obati dengan obat-obat yang mungkin seumur hidup tadi. Nah, itu nanti kan misalkan tensinya sebelumnya 200 gitu. Kita kasih obat tensinya menjadi 120. Jadi mencegah terhadap itu, terhadap fatty liver, terhadap komplikasi ke jantung atau stroke atau mungkin komplikasi ke ginjal ya, kita cegah ke arah ke sana. Jadi suatu apa tadi Mbak Intan, mitos ya? Iya, mitos atau fakta nih. Oh ya, tentang kalau misalnya semakin diobati terus-menerus kayak diabetes atau darah tingginya malah semakin sakit hati ya. Itu merupakan menurut saya itu adalah suatu mitos ya. Jadi bahkan tujuannya kita untuk pengobatan itu untuk mencegah biar tidak terjadi kena fatty liver maupun komplikasi yang lainnya. Seperti itu Mbak. Luar biasa sekali. Wahai tetanggaku, mari insaf ya. Insaf, jangan dilanjutkan kebiasaan buruknya ya. Jadi tetap harus diobati, tetap diminum obat diabetesnya, tetap diminum obat tensinya gitu ya. Tapi yang penting paling utama adalah perubahan gaya hidup dulu Mbak. Jadi pengobatan pertama untuk tensi, DM maupun kolesterol itu adalah perubahan gaya hidup. Jadi walaupun obatnya semahal apapun ya, sebanyak apapun, itu tidak akan berhasil kalau pola hidupnya tidak bagus. Seperti mungkin makan terus yang tidak terkontrol, itu walaupun dikasih obat ya juga tidak akan baik nantinya. Luar biasa sekali. Jadi harus tetap diimbangi dengan perubahan gaya hidup lagi. Nah nih dok, nih kita melanjutkan tentang fatty liver nih dok. Mungkin pemirsa di rumah juga penasaran nih. Sebenarnya kalau orang yang sudah fatty liver itu pengobatannya gimana nih? Silahkan dok. Ya pengobatannya tadi penyebabnya adalah kalau untuk diabetes penyebabnya namanya, kalau fatty liver itu kan non-alcoholic fatty liver disease ya itu. Nah pengobatannya yang diobati yang paling utama yaitu penyebabnya apa? Jadi penyebabnya adalah banyak tadi 4 ya, ada obesitasnya ya, terus kemudian diabetesnya ya, kemudian tensi maupun kolesterolnya, yaitu harus diobati secara berbarengan kalau bersamaan di dalam tubuh kita. Jadi
Ya, paling pertama tadi yaitu perubahan gaya hidup. Jangan lupa, yang pertama adalah terapi pertama itu adalah perubahan gaya hidup ya. Jadi ya makannya ya untuk jangan yang manis-manis ya, garam-garam dikurangi, terus yang minyak-minyakan atau yang mengandung kolesterol, lemak-lemak juga dikurangi ya. Terus yang kedua ya apa namanya? Yang paling utama yaitu olahraga ya, jangan lupa juga olahraga walaupun sudah terkena tensi, dengan diabetes juga harus olahraga. Yang ketiga, ya ini dengan pengobatan-pengobatan. Kalau misalkan kok dengan perubahan gaya hidup, dengan olahraga kok belum membantu, ya kita obati dengan obat-obat ya, obat-obat diabetes ya, seperti ya apa biasanya glimepiride atau insulin ya, kemudian obat tensi, obat kolesterol ya, itu diobati ya. Terus kemudian jangan lupa juga ternyata Mbak Intan, merokok juga harus berhenti. Nah, itu merokok ternyata juga termasuk faktor risiko terjadi fatty livernya seperti itu. Jadi harus stop merokok, stop alkohol. Stop merokok, stop alkohol. Oke, itu ya, wahai tetanggaku, pesannya stop merokok, stop alkohol. Oke, luar biasa sekali. Nah, kita masih akan membahas topik yang sangat menarik lainnya lagi nih dok ya. Tapi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Sapa Pagi.